Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Hari ini saudara dan saya bersama-sama dengan umat Kristiani seluruh dunia sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Suatu karya penyelamatan yang luar biasa disertai dengan pengorbanan tanpa batas. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini diawali dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Di sebuah desa atas anjuran Bapak Wali Kota dibukanya sebuah sekolah. Sekolah luar biasa tetapi bukan untuk anak berkebutuhan khusus seperti yang kita tahu. Tapi sekolah ini spesial untuk anak-anak nakal yang tidak bisa dididik di sekolah normal. Sekolah itu dimulai tetapi 2-3 bulan kemudian sekolah itu ditutup lagi. Berganti dengan guru yang lain sama juga halnya. 2-3 bulan ditutup lagi. Mengapa? Karena guru tak tahan menghadapi kenakalan anak-anak yang kelewat batas tersebut. Namun satu hari ada seorang pemuda lulus dari sekolah keguruan. Dengan tekad yang bulat dia menghadap kepada Bapak Wali Kota dan berkata bahwa saya ingin mencoba untuk membuka kembali sekolah tersebut. Pak Wali Kota melihat dia dari kepala turun ke kaki dan naik lagi ke kepala dan turun ke kaki. Dari potongannya sama sekali serasa tak mungkin. Karena tubuh yang kurus krempeng dan wajah yang pucat. Tetapi pemuda ini sangat antusias. Dia berkata, izinkan saya mencobanya. Akhirnya disetujui, mulailah sekolah tersebut. Diawali dengan upacara, dihadiri Bapak Wali Kota, Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Sesudah upacara itu selesai, maka guru mulai menggiring murid-murid yang hanya 20 orang tersebut. Dan ada seorang yang usianya lebih dari yang lain, perawakannya juga tinggi besar. Ketika digiring masuk ke dalam kelas, dia berlari kecil, menghadang kepada guru dan dia tunjuk jari. Kau guru kami, sekali pukul mampuslah kau. Guru tersebut mengelus dada, tapi dia tekad karena dia sudah harus melakukan seperti yang dia sudah katakan kepada Pak Wali Kota. Masuk dalam kelas dan dia memulai dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Dia berkata, anak-anak, Bapak Wali Kota, Kepala Desa dan semua tokoh masyarakat, orang sekitar berkata bahwa sekolah ini 2-3 bulan kemudian akan ditutup. Tetapi mari kita tunjukkan, buktikan kepada mereka bahwa sekolah ini akan berkelangsungan. Dan anak-anak akan dididik dengan baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Hal ini belum pernah sama sekali anak-anak mendengarnya. Dan ini sebuah penghargaan yang luar biasa membuat anak-anak mulai bersemangat. Guru melanjutkan, untuk itu kita akan buat peraturan sekolah. Tapi peraturan tentu ada sanksinya kalau dilanggar. Apakah anak-anak setuju? 20 orang berteriak serentak, setuju Pak Guru. Kemudian mereka mulai bersama-sama mengatur untuk peraturan dan sanksinya. Ada 10 peraturan. Di antaranya menghormati guru, tidak boleh datang terlambat, mengerjakan PR dan seterusnya. Sampai yang ke-10 dilarang mencuri. Dan semua itu kalau dilanggar ada sanksinya, yaitu pukulan dengan cambuk atau cemeti. Peraturan ditulis sebelah kiri, kemudian cambuk ditaruh di tengah-tengah, lalu sebelah kanannya adalah sanksinya. Setiap pagi masuk sekolah, sebelum pelajaran mulai, mereka harus membaca peraturan beserta sanksinya. Sekolah berjalan lancar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, bulan yang keempat, tiba-tiba menjelang istirahat, seorang anak yang perawakan besar, saudara masih ingat yang menghadang guru itu? Dia berteriak, Pak Guru, rotiku dicuri orang. Roti yang kubawa dari rumah. Lalu dia menghempaskan tempat rotinya dengan sangat marah. Seluruh kelas berdiam diri. Guru merasa heran. Mengapa tiba-tiba ada pencuri di dalam kelas? Dan guru mulai bertanya, siapa di antara kalian mencuri roti kakakmu? Dia disebut kakak karena dia lebih tua dari yang lain dan perawakannya juga lebih besar daripada yang lain. Kemudian tak ada jawaban.
Diulang lagi yang kedua, siapa yang mencuri roti kakakmu? Tak ada jawaban. Diulang lagi dan guru berkata ini yang ketiga dan yang terakhir. Siapa yang mencuri roti kakakmu? Tiba-tiba seorang anak yang paling kecil, umurnya juga paling muda, kenakalannya juga tidak seberapa dibandingkan dengan yang lain. Justru dia yang maju. Pak guru heran, mengapa harus kau? Dan dia mulai berkisah. 3 hari yang lalu ayahku meninggal dunia. Ibuku belum mampu menggantikan ayah mencarikan nafkah untuk kami. Kutahan laparku hari pertama. Kutahan laparku hari yang kedua. Kutahan laparku hari yang ketiga. Tetapi akhirnya aku tak sanggup lagi. Dan akulah yang mencuri roti kakakku. Guru melihat pada peraturan dan sanksinya. Mencuri berarti dicambuk 40 kali tanpa mengenakan jas luar. Anak itu berkata, aku punya sebuah permintaan Pak Guru. Apakah itu? Dia berkata, aku rela dicambuk, tapi jangan suruh aku lepaskan jas luarku ini. Guru menggeleng kepala, tanda tak setuju. Karena demi keadilan, hukum harus ditegakkan. Guru pergi mengambil cambuk. Anak itu melepaskan jas luarnya. Dan ternyata di balik jas tak ada selembar kemeja. Dan dia melanjutkan bahwa aku hanya punya selembar. Dan sedang dicuci ibuku. Kemarin hujan turun dengan deras sehingga kemejaku tidak kering. Dan jas luar pun adalah peninggalan mendiang ayahku. Di dalam ruangan itu semua hening. Tak ada yang bersuara. Anak itu tahu bahwa dia harus dicambuk. Dia membekukan dirinya. Yang kurus kering. Tulang-tulang punggungnya kelihatan. Dan guru mulai mengangkat cambuknya. Sebelum cambuk yang pertama itu dihujamkan atas punggung ini. Anak laki-laki yang kehilangan roti dia berlari. Dan dia berkata, stop Pak Guru. Sambil melepaskan jas luarnya dan dia berkata, jangan cambuk dia, aku menggantikannya. Dan dia berlari dan dia dorong adik kecil itu. Dan sekarang dialah yang menanggung hukuman itu. Ketika cambukan yang pertama mau menghujam punggungnya, anak yang mencuri roti itu dia datang tersungkur di kaki kakaknya dan dia berkata, kakakku, aku mencuri rotimu. Aku yang harus dihukum. Tapi mengapa sekarang kau gantikan hukuman bagiku? Sepanjang umur hidupku, aku takkan pernah melupakan kebaikanmu. Dan kemana engkau pergi aku ikut. Apa yang kau mau aku lakukan. Aku takkan pernah menyakitkan hatimu sepanjang umur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat semua manusia telah berbuat dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Api dan belerang yang tidak pernah padam itu menjadi bagian kita. Dan tidak ada usaha manusia yang bisa membatalkannya. Tetapi ada kasih Allah yang mengaruniakan Yesus bagi kita. Yang hari ini kita peringati kematiannya. Untuk itu mari kita melihat sebuah ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 pada ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kata karena berasal dari kata huper yang artinya mengatasnamakan atau menggantikan. Dia mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Dan pengorbanannya sudah dimulai sejak ia dilahirkan. Semua rumah penginapan tertutup. Semua mengatakan bahwa penuh, tak ada lowongan. Hanya sebuah kandang yang terbuka bagi Maria dan Yusuf. Hanya sebuah palungan yang tersedia untuk Yesus dibaringkan dan dibungkus dengan lampin. Sesudah ia menjadi dewasa, dia mulai masuk desa dan keluar desa, masuk kota dan keluar kota. Dan dia mulai melakukan banyak mujizat. Orang buta melihat,
Orang tuli mendengar, orang keluh berbicara, orang timpang berjalan, mati juga bangkit. Tapi apa yang Yesus dapatkan? Orang mengambil batu dan merajam dia. Dia harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan hanya itu. Sampai pada akhirnya dirancangkannya pembunuhan atas dirinya karena dengki. Dan Alkitab mencatat saudara. Di dalam taman Getsemani Yesus mengalami stres yang berat. Ilmu kedokteran mengatakan dia mengalami hematidrosis. Sampai pembuluh darah pecah. Dan Injil Lukas menyaksikan kepada kita sekalian bahwa peluhnya seperti darah menetes ke tanah. Karena stres yang berat. Bahkan dengan ciuman pengkhianat dari Yudas Iskariot ia ditangkap. Orang menangkap dia dengan cara yang sangat hina. Yaitu membawa pedang dan pentung sepertinya dia seorang penjahat. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya dihadapkannya kepada mahkamah agama. Kepada Pilatus. Dan pada akhirnya dia harus disalib. Alkitab mencatat bahwa dia disalib pada pukul 9 pagi. Kemudian pukul 12 sampai pukul 3 petang. Kegelapan menutupi daerah itu. Dan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa seluruh dunia ditumpukan atas dia. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-34. Yohanes 19 ayat 34 mengatakan seperti ini. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dia sudah putus nyawa. Karena dia sudah menyerahkan nyawanya. Tapi orang tidak puas. Masih diambilnya tombak dan ditusuknya lambungnya. Saudara. Alkitab mencatat dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 19. Seperti ini. Bahwa kita ditebus bukan oleh sesuatu yang fana. Dari cara hidup kita yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi oleh darah anak domba Allah. Darah yang mahal. Itu darah Tuhan Yesus Kristus. Anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah pengorbanannya. Sejak lahir. Selama hidupnya. Bahkan sampai mati. Ia berkorban tanpa batas. Sampai pada tetes darah yang terakhir. Bagian yang berikutnya akan kita pelajari. Bahwa ketika Yesus ada di atas kayu salib. Ada sebuah kalimat yang dia ucapkan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 pada ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai berasal dari kata tetelestai. Yang artinya seperti sebuah bon hutang yang sudah tok lunas. Dia sudah melunaskan semuanya. Dia sudah menggenapi semuanya untuk seluruh dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin memperinci apa saja yang dia sudah selesaikan untuk kita sekalian. Dan khususnya bagi kita yang percaya kepadanya. Di salib telah terjadi pertukaran secara ilahi. Semua yang buruk yang seharusnya menimpa kita. Oleh karena pemberontakan kita kepada Allah. Ketidaktaatan kita kepada Allah. Perlawanan kita kepada Allah. Justru ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Supaya semua yang baik. Yang seharusnya diterima oleh Yesus. Oleh karena ketaatannya kepada Bapa secara total sampai mati. Tapi justru itu dianugerahkan bagi kita sekalian. Singkatnya. Yang buruk Yesus tanggung. Supaya yang baik dianugerahkan bagi kita sekalian.
Yang pertama yang saya mau katakan pada saudara sekalian. Di dalam Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-30 dikatakan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa kita percaya kepada Yesus. Kita disebut anak-anak Allah. Tidak cukup di situ. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Karena dia sudah tanggung aib. Ditampar, diludahi, dimahkotai duri, ditusuk lambungnya. Diperlakukan dengan semena-mena. Saudara tahu ketika ia tergantung di atas kayu salib. Dia ditelanjangi, jubahnya direbut. Saudara, hanya untuk sebuah etika moral saja. Kita melihat ada secari kain menutupi auratnya. Sebetulnya ia dipermalukan. Tergantung antara langit dan bumi. Pada kayu palang yang kasar. Dalam keadaan telanjang. Dia sudah tanggung aib. Supaya saudara dan saya dimuliakan. Yang berikut saudara. Bukankah sebelum ia disalib. Ia juga harus dicambuk oleh serdadu Romawi. Ada buku yang mencatat seorang di kiri, seorang di kanan bergantian. Bergantian, bergantian. Dan saya membaca ada seorang 121 kali dan seorang 121 kali. Ada 240 kali cambukan. Seandainya cambuk serdadu Romawi bercabang 3. Itu sudah ada 726. Bilur luka sekujur tubuh Yesus. Belum lagi kepala yang dikotai duri. Belum lagi tangannya dipakukan. Dan kakinya juga dipakukan. Dan lambungnya ditusuk. Semua luka-luka itu Alkitab mencatat. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Pada ayatnya yang ke-24. Pada bagian yang terakhir saja disebutkan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia memberikan kesembuhan kepada kita sekalian. Yang berikut. Alkitab juga mencatat bahwa Yesus yang kaya jadi miskin supaya kita diperkaya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-9 dituliskan seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sampai di sini saya mau memberikan pengertian supaya saudara tidak salah mengartikan bahwa ikut Yesus kaya, foya-foya, hidup glamor. Bukan itu saudara. Karena rumusannya ada bahwa hidup iring Tuhan dengan berkat-berkatnya cukup bagi diri kita. Semua kelimpahan kita bisa pakai untuk berbagai kebajikan yang kita buat untuk orang lain. Supaya orang lain diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di akhir khotbah ini saya akan memberitahukan lebih jelas kepada saudara. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita pada masa-masa seperti ini. Yang sedang melanda seluruh dunia. Bahkan melanda keadaan negara dan bangsa kita. Yang berikut saudara. Yesus mati supaya kita hidup. Alkitab mencatat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Seperti ini. Yohanes pasal yang ke-11. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan. Bentar saudara. Akulah kebangkitan dan hidup, pada ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya ke engkau akan hal ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 12 juga mengatakan kepada kita seperti ini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sebab itu saudara, dalam perjalanan hidup yang panjang yang sedang kita lewati dengan segala pergumulan yang ada. Tak perlu khawatir. Kalau toh kematian datang menjemput kita. Kita harus percaya bahwa kita akan mengalami kebangkitan. Kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan
di rumah Bapa yang kekal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai di sini saudara mendengarkan karya penyelamatan yang begitu tuntas dan total. Secara roh, secara jiwa, secara tubuh, secara materi yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Saya ingin menanyakan, apakah jawab saudara? Apakah kita ya happy-happy saja, puji Tuhan sudah diselamatkan dan selesai? Tentu tidak seperti itu, bukan? Saya ingin mengajak saudara sekalian. Di tahun 2020 kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berpikir bahwa seluruh kita gereja di Indonesia, kita hanya bisa beribadah secara online. Tapi saya mau mengatakan pada saudara sekalian, jangan hilang semangat. Karena Alkitab mencatat kepada kita seperti ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 pada ayatnya yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Menghadapi hidup yang kadang seperti orang mendaki gunung yang tinggi. Sampai napas kita kadang menuruni lembah yang curam. Dan kalau rem kita tidak pakem kita akan masuk jurang. Sebuah kehidupan yang berisiko seolah-olah. Dengan semua tekanan, semua persoalan, kesulitan, kesukaran. Yang kadang membuat kita nyaris putus asa. Hari ini saya mau katakan, kita perlu ingat selalu akan Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu atas dirinya. Ketika Dia disalibkan. Seringkali kita penuhkan pikiran dan hati kita hanya dengan semua masalah, persoalan, pergumulan yang tidak pernah kunjung selesai. Yang satu pergi yang lain datang. Satu pergi yang lain datang, silih berganti. Hari ini dalam situasi yang seperti ini sekalipun saya mau katakan jangan jadi lemah dan putus asa. Teruslah mengangkat hati pikiran ini. Mengingat-ingat akan karya penyelamatan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib. Yang sudah dianugerahkan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita mengingatnya. Ketika kita datang di dalam doa penyembahan mencari wajah Tuhan. Di dalam perenungan firman Allah setiap saat. Kita mengingat akan karyanya yang besar itu. Dan tidak menjadi lemah dan putus asa. Melainkan kita akan kuat untuk melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan jatah kita di dalam Dia adalah lebih dari pemenang. Yang kedua. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 14 dan seterusnya dikatakan seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Berikutnya. Ayat berikut mengatakan seperti ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kita dipisahkan dari keduniawian walau kita ada di dalam dunia. Tapi kita dikhususkan bagi Allah. Hidup ini dikhususkan bagi Allah. Saya tidak mengatakan semua pergi sekolah teologi dan jadi pendeta dan jadi full timer di gereja. Tapi siapapun kita, status apakah kita? Kita yang telah ditebus dengan darah Yesus. Kita perlu hidup kudus. Dalam pikiran kita. Dalam perbuatan kita. Dalam perkataan kita. Supaya orang lain diberkati. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bersikap taat saja kepada Tuhan. Menaklukkan segala pikiran, perasaan dan kehendak kita. Hanya kepada pikiran, perasaan dan kehendak Kristus saja. Yang berikut, yang ketiga, saya ingin membaca sebuah ayat dalam 1 Yohanes pasal 3 pada ayat yang ke-16. Seringkali kita hanya menghafal ayat Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Yesus.
supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa mau katakan, setelah kita percaya dan disebut anak-anak Allah, ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sekalian seperti dalam ayat ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib itu apa saudara? Wajib itu mutlak. Mutlak itu apa saudara? Mutlak itu tak ada pilihan yang lain, tak ada alternatif yang lain kecuali kita melakukannya. Saya kalau membaca ayat ini saya juga malu terhadap diri saya sendiri, karena kapan saya menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita? Tapi saya merenung bagaimana kita mau menyerahkan nyawa kalau apa yang ada pada kita pakai dengan kepentingan kita sendiri dan tidak ada kerelaan untuk berbagi. Berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pemikiran, berbagi nasihat, berbagi keuangan, berbagi harta. Karena ayat ini ada kelanjutannya. Dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi negara dan bangsa seperti ini, entah saudara ikut merasakan atau tidak, tapi yang saya mau katakan pada saudara sekalian bahwa ada banyak orang yang merasakan imbas, yaitu terhadap perekonomian mereka. Sehingga betapa sulit untuk mereka mendapatkan nafkah untuk hari-hari seperti ini. Di manakah tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Yesus yang sudah mengaruniakan kepada kita semua segala yang baik di kayu salib? Ayat ini berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang telepon kepada saya dan berkata seperti ini. Semua pelayanan dibatalkan Bu Vivi. Saya bilang sama Pak, saya juga diam saja di rumah karena semua pelayanan dibatalkan. Dan dia mengatakan kalimat selanjutnya, ini waktunya Tuhan sedang menanti untuk gereja Tuhan melakukan action, melakukan sesuatu untuk memberkati mereka yang mungkin jadi korban daripada situasi pandemi ini secara ekonomi. Saya tidak tahu dengan keadaan ekonomi saudara satu persatu. Tetapi kalau toh ada di antara kita yang dalam situasi yang seperti ini mereka sangat berkekurangan, bahkan sulit untuk mendapatkan sesuap nasi. Ini waktunya kita meresponi karya penyelamatan Yesus di atas kayu salib. Tidak dengan hanya duduk berpangku tangan dan berdoa saja, bersyafaat saja. Tetapi barangkali ada yang bisa kita bagikan. Bagikan waktu saudara dengan bersyafaat untuk saudara-saudara yang lain. Bagikan pemikiran saudara untuk memikirkan apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja ataukah mereka memerlukan uluran tangan kita. Dan marilah kita tidak hanya berdiam diri, tapi kita melakukannya. Yang terakhir yang saya mau katakan, masih ingatkah saudara dengan ilustrasi tadi? Anak yang kecil itu bertelur di kaki kakaknya dan dia berkata, kakakku, aku mengambil rotimu, aku mencuri rotimu. Tetapi engkau menanggung hukuman bagiku. Sepanjang umur hidupku, aku takkan pernah meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi aku ikut. Dan aku akan melakukan apa yang kau mau. Biarlah situasi seperti ini saudara. Mungkin saudara juga orang yang terbilang mengalami kesulitan saudara. Saya mau katakan, jangan pernah menyangkali imanmu kepada Yesus Kristus. Sekali Yesus sampai mati tetap Yesus. Karena dialah satu-satunya juru selamat
Yang kita jadikan Tuhan penguasa atas kehidupan kita. Izinkan dia berdaulat atas kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat terakhir saya baca untuk saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam segala situasi, kita sedang dibawa dalam sebuah proses pembentukan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Karena jadi orang percaya bukan hanya sekedar kekurangan dapat kelimpahan, sakit dapat sembuh, jalan buntu dapat jalan keluar dan seterusnya. Tetapi ada goal yang harus kita capai bersama-sama, yaitu serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir daripada penyampaian firman Tuhan ini saya mau katakan pada saudara. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman. Masih berkesempatan mendengarkan firman. Simpan dalam hati. Jadikan itu perenungan siang dan malam. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kita melakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Yesus. Hamba-Mu terbatas dalam penyampaian ini. Tapi hamba minta kepadamu, Roh Kudus, biarlah Engkau meneruskan dalam setiap hati yang mendengarkannya. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku yang setia. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Tolong kami semua. Kami percaya firman-Mu tak pernah gagal. Engkau Allah bukan manusia yang bisa berdusta. Engkau Allah bukan anak manusia yang menyesal. Engkau Allah yang berfirman dan Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Semua janji-janji-Mu Engkau akan genapi bersegera dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau tetap percaya. Mengingat perbuatan-Mu. Kami belajar hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan kami mau belajar berbagi dengan orang lain. Sebab firman-Mu berkata, orang yang tahu mengasihani orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas segala perbuatannya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini terus berbicara di dalam hati kami sekalian sampai kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.